Di surga itu ada berapa sih yang berkuasa? Satu, bro. Satu. Kalau Pak Supardi, pendeta berapa yang berkuasa di surga, Pak? Oh, Yang satu. berkuasa Bapak itu pensiun. satu. Saya jelaskan, Bapak- saya jelaskan. Iya. Berapa dulu, Mas? berkuasa itu Jawab dulu satu. baru jelaskan. Berapa? Yang berkuasa itu satu. Satu. Siapa, Loh, Pak? Bapak, Itu? Bapak di mana? Yesus Kristus, karena kuasa Allah Bapa diserahkan kepada Yesus. Oh, Bapak pensiun. Bapak pensiun. Nah, sertijabnya kapan, Pak? Serah terima jabatannya kapan? Ya, orang ini Pak mengkecilkan Tuhan itu, kemahakuasaan Tuhan Yesus itu diperkecil orang ini. Makanya Gantung di Yesus itu adalah Bapa biar selesai Gantung di perkara. pohon itu. Eh, Iya, Ruth, Ibu Capek Ruth, kita kompak Ibu Ruth ya. Soalnya kalau kalian selalu bilang beda Bapak beda Yesus itu bikin orang pusing. Bilang aja Yesus itu Bapa, udah. Emosi kita dengarnya dari Nah, emosi, jadi gini, kawan-kawan, masa ada pensiun kan dia Kawan-kawan. juga itu, dia yang di sorga, dia yang turun ke bumi naik lagi ke sorga, dia juga Yesus itu Bapa, udah gitu. Susah amat Tritunggal ini tri karena ini Loh. bikin pusing orang. Kata pada mulanya, ya kita paham. Nah, kalau saya mengkaji kata pada mulanya itu bahwa yang kita pahami tadi Bapa sang sumber, yang kita pahami Bapa itu pencipta, maka pencipta ini melalui firman, terlepaslah tadi ada konsep melalui ini, melalui demikian ada, dan melalui saya ada. Nah, saya mau jelaskan melalui saya dulu, bahwa terpisahkan dengan dia. Kehendak dan pemikiran inilah yang menciptakan yang ada itu, tercipta. Artinya kalau saya boleh katakan, antara Bapa dengan pemikirannya ini yang menciptakan yang ada itu adalah satu kesatuan. Nah, satu kesatuan tuh kau dengar tuh Herdi. Satu kesatuan. Satu kesatuan dalam arti gini, bahwa dia melekat dengan Bapa itu, ada pada Bapa itu. Oke, udah. Satu Gini. kesatuan loh Herdi, dengar tuh. Oke, udah. Oke, kita saya kasih bantah. kesempatan Herdi dulu ya. Saya Silakan. bantah ya. Ya, silakan. Gini. Saya melihat ini banyak orang Indonesia yang berbahasa, dalam hal ini kawan-kawan Tritunggal, yang berbahasa mengucapkan suatu kosakata yang tidak dia mengerti. Kesatuan definisinya itu terdiri dari. Itu kesatuan ya. Kesatuan definisinya itu terdiri dari. Jadi kalau you percaya Allah itu adalah roh, berarti Allah yang adalah roh itu punya jenis, punya varian. Artinya roh Bapa begini, roh Anak begini, roh Kudus begini. Itu konsekuensi dari kosakata kesatuan. Jadi harus belajar apa itu kosakata. Ya, itu pertama. Kedua, ya, Alkitab pun tidak pernah berkata itu kalau kalian nggak tahu tentang roh itu jamaknya ruham, ruh hakim itu jamak, ya. Tapi tidak pernah disematkan kepada Tuhan, ya. Kepada Tuhan tidak pernah disematkan ruh hakim, ruham itu tidak pernah. Ruhi, ruah itu singular semua. Jadi jangan membuat suatu teologi yang berbasis analisis halusinasi, jangan. Ya, Alkitab tidak pernah berkata Allah yang adalah roh itu punya jenis dan varian. Jadi jika konsekuensi dari kalian membedakan ya, jika Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu dibedakan, konsekuensi logis kalian harus bisa siap tidak siap, terima tidak terima. Kalian harus bisa membuktikan bahwa Bapa kan keberadaannya roh. Nah, jika Bapa itu bukan anak, anak itu keberadaannya apa? Jangan firman. Firman itu adalah sebutan karena Kores juga punya firman. Ya, Daud punya firman, ya. Ahasveros punya firman. Kalau nggak tahu ayat itu nanti saya kasih tahu. Oke. Jadi kalau Anda membedakan Bapa, firman, dan anak, ya Anda harus bisa menjelaskan sampai kepada akarnya, kepada esensinya apa. Jadi Bapa itu kan roh. Nah, kalau anak ini bukan roh,
kalau anak ini bukan Bapa, berarti anak ini keberadaannya lain, bukan roh. Nah, Roh Kudus apa? Roh Kudus kan sudah pasti roh. Nah, sudah teridentifikasi ada dua roh. Pernah tidak Alkitab asumsimu itu didukung Alkitab tidak? Itu kita main dasar Alkitab dulu. Asumsimu didukung Alkitab tidak? Allah yang adalah roh, itu roh yang jamak atau tidak? Harus dibuktikan dengan Alkitab. Jangan hanya berasumsi ya. Jadi pengajaran yang tidak berdasar dengan Alkitab seyogianya itu pengajaran halusinasi. Itu. Jadi contoh ya. Oke, sebentar. Oke. Bentar Malik. Demian, bentar. Jadi oke lah, Anda berkata, oke, Allah Bapa itu roh, anak itu bukan roh tapi plasma. Nah, itu jawaban. Kalau Anda hanya berkata firman, itu kan sesuatu definisi kata, sebutan, bukan eksistensi. Ya, jadi harus bisa menjawab. Kalau you tidak bisa menjawab, maka benarlah yang saya katakan bahwa Tritunggal itu dibangun dari dasar halusinasi. Lanjut. Ya oke, saya tanggapi ya. Begini loh, dalam bahasa Ibrani sendiri kalau Herdi belajar tentang kata ruach itu tuh dia bisa dibedakan loh. Tapi dia nggak pernah belajar sampai di situ. Ruach itu bisa dibedakan. Misalkan yang pertama angin. Angin itu bahasa Ibraninya juga ruach, nafas. Kemudian roh. Itu bisa dibedakan. Jangan bilang roh itu nggak bisa dibedakan. Itu ngawur sekali gitu loh. Kalau enggak kau Sabar, aku sabar. Yesus itu Sebentar. Bapak, berarti Tunggu iblis sebentar, lah Bu. bapakmu. Ibunya Iblis lah diturunin bapakmu. aja loh ibunya ini. Apa turun? Sebentar Bu. Ibu. Ini. Pokoknya kalau Jadi, enggak kalau Yesus kita- Bapak bagimu, iblis lah bapakmu. Sabar. Host diturunin aja host. Biar aman gitu. Biarin dulu Demian, biarin dulu. Lanjut Demian. Iya, oke ya. Gini ya, kalau kita berbicara masalah tentang firman, tadi kan dia bilang kan, semua tokoh-tokoh yang disebutkan itu kan punya firman, itu kan ngawur. Dalam bahasa Indonesia firman itu cuman dipakai untuk ucapan Tuhan saja. Kalau kau mau ngomong bahasa Ibrani itu beda lagi, Boleh. kita nggak ngomong bahasa Ibrani sini. Boleh saya Sabar, buktikan? tunggu. Boleh saya Ya sabar buktikan? dulu, sabar. Sebentar dulu. Jadi dalam bahasa Ibrani, Vayomer itu bisa kepada siapa saja. Itu bahasa Ibrani, kita nggak ngomong bahasa Ibrani di sini. Kalau kita berbicara tentang misalkan kata dafar manusia itu bukan dafar yang hidup. Tapi kalau kita berbicara tentang dafar Tuhan itu adalah dafar yang hidup. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 tentang firman yang hidup. Jadi dafar yang dimaksud itu bukan kata-kata biasa, tapi dafar kata-kata yang hidup yang di mana oleh kata-kata yang hidup ini Tuhan menciptakan alam semesta. Mazmur 33 ayat 6. Karena firman itu hidup, makanya firmannya bisa keluar dari Bapa menjadi manusia. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia, kata yang hidup, firman yang hidup, daftar yang hidup ini menjadi manusia yang kita kenal sebagai apa? Sebagai anak, bukan Bapa. Makanya Yesus mengaku dia diutus oleh Bapa. Tapi dibalik sama Malik ini, dia nggak tunduk kepada Alkitab. Ibrani 1 ayat 2 saya bacakan ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Seluruh Alkitab menjelaskan ada dua oknum, Bapa dan Anak. Tapi Herdi menyatukan dua-duanya. Dia nggak tunduk kepada kitab-kitab, kepada Ibrani, kepada semua kitab-kitab itu. Jadi Bapa berfirman melalui anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kalimat berikutnya, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah itu punya firman. Oleh firmannya dia menciptakan alam semesta. Dan pertanyaannya begini, apakah firman itu bisa keluar dari dia? Bisa. Makanya di dalam Alkitab dijelaskan ada dua entitas, Bapa dan Anak. Nih saya bacakan. Mas Yesaya 55, sebentar ya. Ayat 11 nih. Demikian firmanku, dafarku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Makanya Yesus ngaku sebagai apa? Sebagai utusan. Diutus oleh Bapa. Dia itu bukan Bapa, tapi diutus oleh Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Banyak sekali dalilnya. Tapi Jadi kalau ditolak sama jadi kalau Yesus itu utusan Demian, mereka. bentar Demian. Kalau Yesus itu utusan, ini berarti Yesus bukan Tuhan gitu ya menurut Anda? Izin dulu. Ntar dulu. Jadi gini, Demian, kalau dua kalimat tadi yang kamu angkat Ibrani dan Yesaya, sebenarnya butuh penjelasan lebih konkret tentang itu. Contohnya, perantaraan
Perantaraan bukan mengartikan seolah-olah dari awal sumber dengan kenyataannya itu seolah-olah dibedakan. Kalaupun dalam realita kalimat yang kita pahami itu terlihat beda. Termasuk juga seperti firmanku tidak akan pernah kembali. Emang iya, keluar kata-kata itu untuk mengerjakan. Tetapi artinya bukannya firman itu melayang-layang begitu. Tetapi firman itu kata-kata yang menjadi mindset dalam pikiran untuk mengubah seseorang sehingga orang itu berbalik kepada kebenaran. Gitu loh. Kalau mau mengartikan itu. Nah, yang saya mau lihat begini, Handi. Kenapa saya bilang saya tadi Tritunggal Oneness? Karena gini, sebenarnya kelemahan kami di sini, kenapa seringkali saya sifatnya hanya cuma mendamaikan dalam hal ini, polemik ini. Ada banyak hal yang saya temukan. Yang pertama, memahami Tritunggal dalam keadaan Yesus sebagai manusia. Ada itu pertama. Memahami Tritunggal dalam keadaan Bapa itu, Allah itu di sorga. Kayak seperti dijelaskan ada 3. Ada banyak versi-versi ini. Memahami Tritunggal, belum lagi seolah-olah ada keluar masuk dan keluar masuk. Nah, termasuk yang dibilang si Demian tadi, saya mau katakan firman itu sebenarnya dengan Bapa itu satu melekat. Melekat ada pada dia. Tetapi ketika dia berbicara, ketika dia berbicara kedengaran suara. Aduh, catat. bro. Taruh Pak Preming biar nggak panjang. Izin ini. Ya. Pak Preming, saya dulu. Pak Preming, setelah Yesus nggak ada di muka bumi, sekarang udah pada di surga. Apakah Tritunggal itu masih bisa dipakai untuk menjelaskan sana? Gini. Enggak lagi. Pak Framing, gini, saya gunakan analogi biar mudah memahami. Gini, ya, kalian kan memahami firman itu adalah entitas yang lain selain roh kan? Itu saya kasih analogi manusia loh. Jika perkataan itu adalah entitas yang lain selain roh, ya. Jika perkataan, dengar baik-baik ya. Jika perkataan adalah suatu entitas yang lain selain roh, maka konsekuensi logis setiap manusia mati yang notabene rohnya keluar dari tubuhnya masih bisa berbicara. Karena dipahami perkataan adalah entitas yang lain selain roh. Itu logisnya. Jadi harus tahu, perkataan itu bukanlah entitas yang lain selain roh. Perkataan itu adalah akibat dari roh itu. Jadi roh itulah yang bisa membuat manusia berbicara. Roh itu yang bisa membuat manusia bisa berpikir. Itu logisnya. Jadi jangan ngelantur mendefinisikan sesuatu. Karena tidak pernah ada mayat yang bisa berpikir. Tidak pernah ada mayat yang bisa berbicara. Mayat itu sudah tidak ada rohnya. Jika you memahami logis dan perkataan adalah entitas yang lain selain roh, maka itu konsekuensinya. Nah gini, Demian tadi minta ayat di mana bahwa kalau firman Tuhan itu tidak bisa kita pahami dengan logika, itu tinggalkan Tuhannya. Oke? Gini, di dalam Ester 2 ayat 8. Nah, di sini Dafar Hamelek. Siapa yang punya Dafar? Jadi Dafar itu esensinya adalah perkataan, kawan. Ya, yang berkata siapa? Nah, kalau kalian membedakan ya Bapa, roh, ya firman dengan roh, maka kalian harus siap membuktikan eksistensi firman itu apa. Harus bisa. Lalu kalian harus bisa membuktikan bahwa firman, ini bro, firman berkata, harus bisa. Karena yang berkata di dalam Alkitab hanya satu, roh yang berkata. Contoh, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi roh yang berbicara di dalam perjanjian lama, di dalam 2 Samuel 23 ayat 2, 2 Samuel 23 ayat 2, roh yang namanya Yotefave, roh berbicara. Jadi roh yang berbicara, itu kita kalau main logis loh. Dari tadi kalian itu mendefinisikan, mengajarkan sesuatu yang gak logis. Memang ada manusia yang mati bisa berbicara? Coba buktikan kepada saya. Jadi perkataan itu, dengar baik-baik ya, perkataan itu bukanlah entitas. Perkataan itu adalah akibat dari sebab. Sama seperti manusia. You kalau tewas, you tidak bisa berbicara karena rohmu nggak ada. Jadi you bisa berbicara karena rohmu. You bisa melangkah karena rohmu. You bisa berpikir karena roh yang ada di dalam tubuhmu. Ketika roh itu tidak diam di dalam tubuhmu, maka you tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu, main logika dulu. Itu namanya mati kalau nggak. Nah, gitu. Ya, oke, saya tanggapi ya.
Ntar dulu Demian, Ya, aku izin begini, dong sebentar. Mau nanya framing dulu, tadi belum satu kelar menit jawab aja, Bang. framing. 1 menit aja, 1 menit, Ya 1 nggak menit. apa-apa ya. Oke. 1 menit aja. Oke, gini ya, dia mengatakan begini. Perkataan itu bukan entitas, itu bertabrakan dengan Alkitab loh. 1 Yohanes 1 ayat 1, bahwa hidup entitas. Coba dibacakan 1 Yohanes 1 ayat 1, firman yang hidup yang telah kita raba. Jadi pakai dalil dong, jangan cuma Oke. ngomong kosong. Mas, Oke, sebentar, saya jawab. sebentar dulu. Bukan, sedikit Sabar. aja saya jawab. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 1 63. Yohanes 1 ayat 1. Bukan 1 jawabannya di Yohanes 1 sini. ayat 1. Firman yang kukatakan kepadamu adalah roh. Jadi firman itu Itu roh. kata astaga, itu kata-kata biasa yang dimaksud itu. Loh, kok kata-kata biasa. Loh, kau gini, bro. Roh, kata-kata itu bisa dikatakan, definisikan dalam bahasa Ibrani juga sebagai ruach. Namun itu bisa dibedakan kalau kau belajar. Di dalam Mazmur 33 ayat 6, firman yang menciptakan itu bukan kata-kata biasa seperti ucapan. Tapi itu adalah firman yang hidup. Karena firman dulu itu ya. hidup, makanya Yohanes 1:14 dijelaskan firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana mungkin kalau firman itu cuma kata-kata biasa bisa menciptakan alam semesta? Bitfar Oke, Adonai cukup sama dulu ya Demian. Izin ya. Nasu, sebentar. Izin ya, izin. Bitfar Adonai Samayim Nasu. Masa kata-kata Oke. biasa itu bisa menciptakan? Nggak mungkin. Karena firman Tuhan itu hidup, makanya firman itu bisa menciptakan. Karena firman itu hidup, makanya firman itu menjadi manusia. Yohanes 1:14. Oke. Itu jelas loh. Oke. Izinkan Dia bilang, saya bukan dulu ya. entitas. Oke, Dia bilang firman izinkan itu saya bukan dulu. entitas. Alkitab Demian. mengatakan firman itu entitas. Yang benar dia atau Alkitab gitu loh. Aduh, Demian, izinkan saya dulu sebentar biar nggak terlalu jauh. Ini mungkin ketiga pembicara ini bisa memberikan argumentasi ya. Sekarang kita tahu ini Pak Framing ya. Asik. Yesus ini sudah tidak ada di bumi. Ya. Oke, sekarang kita berbicara yang ada di surga. Masihkah Tanya yang tiga-tiganya. Tanya tiga-tiganya ya. Iya, ketiga-tiganya. Masihkah konsep Tritunggal bisa dipergunakan dalam keadaan sekarang? Ya, sebentar. Kalau Yesus nggak ada di bumi, framing dulu. Ya, nanti ke situ. Tapi saya jawab ya. Ya. Firman itu eksistensinya itu roh, itu firman. Jadi firman itu memang intonasi yang terdengar, tapi eksistensinya adalah roh itu. Nih, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan dialah hidup. Sebenarnya di sini ada kata dia, tapi sudah dikorupsi. Tapi nggak apa-apa. Kalau dalam originalnya akan ditegaskan, firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan dialah hidup. Jadi firman Tuhan itu roh. Nah, karena roh yang menciptakan nih, roh yang menciptakan. Kalau you menolak bahwa firman itu roh, you harus bisa menjawab eksistensi firman itu apa. Bilang apa, plasma, zat cair, zat gas, atau zat padat. Harus bisa. Kalau you tidak bisa menjawab, berarti argumentasimu dan teologimu dan imanmu dibangun dari dasar halusinasi. Itu. Maliki, sebenarnya tadi udah dijawab Demian itu. Ini Tar dulu. ini pertanyaan saya nggak dijawab ya. Tadi udah dijawab Demian, karena Demian bilang tadi entitas itu karena kami telah raba katanya. Jadi itu mengacu kepada entitas yang dimaksud dia adalah Ini kepada dulu Yesus ditanggapi dulu dalam ini bentuk sebentar, wujud. Is. Oke, Dulu. silakan. Masih, bentar Bro Demian. Masihkah konsep Trinitas dipergunakan di zaman sekarang setelah Yesus nggak ada di muka bumi? Alah, nggak Ya, berlaku. tentu dong. Tar dulu. Gini, Trinitas Gimana? itu adalah Gimana? Framing ajaran dulu dari yang Ya, jawab. Gini, ya, Pak, biar saya jawab. Iya. Satu-satu. Pertanyaanmu saya luruskan dulu, Handi. Mendingan begini. Apakah Tritunggal itu masih berlaku di sorga? Gitu aja lebih bagus. Iya, kurang lebih Iya, begitu. gitu. Oke, betul. Masih. Nah, Saya bisa Oke. berargumen nggak? Saya Ntar tanggapin. dulu, framing dulu, Bu. Aduh, Saya- jangan naikkan perempuan lah bro. Ini diskusi yang gentle. Malikil kenapa ketakutan lawan saya? Kenapa? Wah, ya si Niken ini. Bukan, Enggak, saya bukan ikan, saya bukan ikan. Oh, bukan ya? Ya udah, Oke, framing dulu. bro, Pak Amir, saya izin turun ya. Kenapa Malikil takut lawan saya, Malikil? Saya kan Bukan takut. ajarin saya bahasa Sebentar Malikil. saya kasih tahu, saya jawab. Nggak Saya usah jawab ya. takut loh, Ibe. Udah izin dulu. Maliki takut sama Ibel. Bukan. Herdi itu kalau perempuan dia nggak mau. Dia nggak mau. Saya paham dari dulu dia nggak pernah mau diskusi sama perempuan. Jadi hargai privasi dan
pendapat beliau. Dia nggak mau diskusi sama perempuan. Itu dalil itu bang. Bukan dalil, karena memang dia berprinsip begitu. Hidupnya nggak mau sama perempuan. Pendapat ya Pak. Apalagi beda pendapat. Kalau satu pendapat nggak apa-apa. Pak Malikil Ya mau. udah saya juga turun ya, saya mau kerja nih, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Tunggu dulu Demian, jawab dulu pertanyaan si Hendy. Iya. Masihkah, Ya, jelas. masihkah Saya konsep mau kerja. masihkah konsep Trinitas bisa berlaku di surga? Turun dia. Turun dia. Susah dijawab itu pertanyaanku. Selamat siang semuanya. Siapa? Ya, Pak Amir sehat kan? Saya mewakili Pak Amir, insya Allah sehat. Lah, kenapa turun lagi, Malikil? Enggak, karena Gara-gara Malikil itu nggak si mau diskusi. Enggak, udah naik tadi barusan. Turun lagi. Naik lagi bro, RD sudah tidak ada perempuan. Iya, cuman aku. Naik Bro Malikil. Bro RD Ada mau naik. Naik dulu Pak Malikil biar kita belajar ya Pak India. Ya sambil nunggu itu Pak Framing gimana? Masihkah konsep Trinitas itu bisa dipakai di surga? Enggak lah. Udah di Tuhan itu atas, aja, sudah di Pak. atas, sudah di Nih. atas. Ini kayak gini terangnya ya. Biar Itu tahu. dong jawabannya kan Bro, singkat tapi padat gitu loh. Elohim. Tapi kalau Trinitas ditanya kita kira-kira jawabannya apa Pak Udah Framing? di atas kayaknya. Muter-muter pasti. Pak Mutar-mutar Framing, ya. kira-kira kalau Tritunggal ditanya apakah konsep Tritunggal itu masih bisa dipergunakan di surga? Nah, itu makanya saya bilang tadi, mungkin kalau saya ngejawabnya agak sedikit panjang, ditungguin ya, disabarin ya. Karena mengenai Tritunggal ini, ada dua versi. Ada Tritunggal dikenal waktu masih di bumi. Ada Tritunggal dikenal waktu masih di sorga. Kalau Tritunggalnya yang masih di sorga, dia percaya begitu. Kalau tinggal Tritunggalnya di bumi, ya enggak lagi lah. Nah, karena saya percaya Tritunggalnya di bumi, ya saya enggak terima lagi itu. Oke, ini jawaban jujur. Silakan Bro RD. Jangan ekstrim begitu Maliki. Bukan. Kamu mancing-mancing aja kamu ah. Artinya gini, Bro Framing tanya, buktikan. Nah, saya buktikan. Jadi penyataan Tuhan itu bukan hanya tri, banyak. Tiang awan, tiang api, Malak Hashem, Malak Adonai kan? Jadi Tritunggal itu adalah konsep dari manusia yang tidak percaya Alkitab. Itu. Malah lebih padat lagi tadi, lebih sadis lagi Bro Herdi mengatakan Tritunggal itu made in pagan Yunani. Iya, pagan. Betul. Jangan. Aduh. Jangan gitu, Maliki ah. Jangan Gini, gitu. coba jawab jujur. Apakah Tuhan hanya menyatakan dalam 3 manifestasi, Bapa, Anak, dan Firman? Coba jawab jujur. Framing ini bukan Tritunggal, dia oneness juga. Coba jujur, coba jujur. Nggak, Apakah Allah? saya Tritunggal dulu ngelawan si Maliki dulu. Saya Tritunggal Boleh, dulu. Ya. boleh. Silakan. Jadi gini, Maliki. Dari mana sih sebenarnya Tritunggal dipahami? Pertanyaannya ini sebenarnya adalah awal ketika muridnya bertanya, siapa sih sebenarnya Yesus ini? Itu awalnya. Awal adanya Tritunggal itu adalah yang saya pahami ya. Di mana itu bisa kita bahas? Adalah Di mana? ketika muridnya bertanya sebenarnya siapakah Yesus ini? Kan gitu. Di mana itu ayatnya? Waktu pertama kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah saya? Nah, ada yang ada dua. Menurut kamu siapa? Menurut orang lain siapakah saya? Kata Yesus kan. Orang bilang, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu nabi, ada yang bilang yang lain dan sebagainya. Lalu ditanya, menurut kamu siapakah saya? Nah, lalu ketika ditanya nggak ada yang jawab, hanya satu yang jawab. Siapakah itu? Petrus. Dibilang apa? Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, sekarang kalau kita pahami Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, ini cocok dengan pernyataan malaikat kepada Maria, pernyataan malaikat kepada Yusuf, pernyataan malaikat kepada gembala-gembala. Artinya sangat dekat tafsirannya itu sebagai referensi pendukung bahwa intinya Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita pahami tentang anak Allah yang maha tinggi? Inilah yang ditemukan sehingga ternyata Yesus ini bukan sekedar manusia biasa. Gitu. Apa yang kamu mengerti? Apa yang kamu mengerti dengan anak? Nah, kalau dalam gini, apa yang kamu mengerti dengan anak dan definisi anak itu apa?
Oke, dalam pemahaman saya pertama secara original teks dulu ya, baru nanti saya definisikan. Kalau secara general sebenarnya adalah tidak jauh bedanya genetai Allah, jangan salah sebut. Theos. Genetai, artinya gini, dia adalah kalau di dalam bahasa yang didefinisikan kan sebenarnya dia ini adalah keturunan ilahi dari Allah itu. Keturunan ilahi. Nah, sekarang kalau kita sebut wujud yang sudah ada sebagai manusia yang kita kenal yang diraba oleh murid-muridnya, lalu dia disebut keturunan sang ilahi, inilah yang akhirnya disampaikan oleh para rasul-rasul, termasuk munculnya kata-kata yang disebut oleh Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah Allah. Oke. Allah itu Pak Preming, Allah, Pak Preming dan terlalu Allah itu sabar. Allah, Udah dan dulu Allah Pak Preming. Iya dulu Pak Preming terlalu sabar. Saya sambut dulu ya Bro Herdi ya. Ya. Ini juga Tritunggal teman saya ini Oh, Pastor boleh. atau Pendeta Supardi dari Kalimantan Barat. Oh, wah, boleh. Selamat siang Pastor. Selamat siang. Berjumpa Siang. lagi. Dalam Ya, Pak. video yang Makanan santai rohani. dan sehat. Ini teman Shalom saya semuanya, ini. ya. Shalom. Ya, ini ahli bahasa roh ini Her. Ini silakan Pak Pendeta, menurut Anda itu Tritunggal seperti apa? Monggo. Nah, Silakan. tadi saya dapat yang terakhir sempat saya tangkap ya, apakah Tritunggal masih berlaku di surga? Iya, berlaku di bumi dan di surga. Sekarang pun masih berlaku. Sebelum ada dunia pun sudah berlaku. Alasannya Pak Pendeta? Alasannya kita lihat dalam Kejadian, kita dari awal ini jadinya ya. Saya mau jelaskan sungguh-sungguh karena banyak yang menentang Tritunggal. Saya ini Tritunggal. Poin-poinnya Sebenarnya saja ya, poin-poinnya Gimana? saja ya. Poin-poinnya saja. Oke. Oke. Poinnya Kejadian 1 ayat 26. Di situ starting pointnya di situ dulu. Marilah kita Oke. menciptakan manusia sesuai dengan Oke. gambar kita. Oke, Nah, terus itu firman Allah itu adalah kita. Kita itu kan jamak ya. Nah, jawabannya itu di 1 Yohanes 5 ayat 7. Langsung ke sana dulu. Lihat dulu. Itu si Hendik juga yang kasih saya ingatkan ayat. Ya. Hendik ini Bible berjalan katanya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya buka dulu. Sabar kawan-kawan. sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sudah. Ya. Terus. Nggak usah Bapa cari. itu adalah Bapa Allah pencipta, Firman adalah Yesus, dan Roh Kudus adalah Roh Kudus. Jadi saya singkat, saya langsung potong. Nanti kalau saya mau jelaskan ya, yang dikatakan entitas kah, identitas, siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus, sudah saya siapkan konsepnya, bisa saya jelaskan. Tapi saya mau singkat saja. Iya, singkat Bahwa- aja Pak. Kita Iya, bahwa itu diskusi masih- yang kejadian itu, ha. Kita Iya. singkat aja Pak. Bahwa itu masih berlaku sebelum dunia ada, Trinitas sudah ada, dunia ada sekarang, dan nanti di surga juga ketika langit dan bumi yang sekarang tidak ada, Oke. Trinitas itu ada. Oke, Nah, stop gitu. dulu Pak Pendeta. Ya. Sebelum dunia ada Trinitas sudah ada Her. Lanjut Her. Yang saya ingin tanya Pak, di Kejadian 1 ayat 26, jika Anda berpaham di situ kita adalah Tritunggal, maka manusia di situ diciptakan menurut rupa siapa? Rupa kita kan? Rupa kita Begini, kan? Nah, saya mau sebentar. Saya jabarkan Oke, dulu, siap, saya siap. jabarkan. Oke ya. Oke. Pak Hos, bisa dibesarkan layar saya? Halo, Pak Hos. Tidur nih, ngantuk Pak Hos. Gini Pak, ini konsekuensi dari bahasa ya. Jika Anda berkata bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Itu ayat Tritunggal. berapa? Kejadian ayat berapa? Kejadian 1 ayat 26. Oke, lanjut. Ya. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kita adalah Tritunggal menurut Anda. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah punya rupa semua. Itu Triteos Pak. Ya. Oke, itu aja. Jadi Bapak, saya harap ya, banyak kawan-kawan ya, saya berharap, saya bukan merendahkan Bapak ya, banyak kawan-kawan Kristen yang berucap itu tidak tahu konsekuensi logis dari ucapannya. Ya. Jika Anda memahami ini Tritunggal, maka menurut gambar dan rupa kita adalah Tritunggal, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah punya rupa. Jadi bukan Tritunggal lagi, itu Triteos Pak. Ya lanjut, silakan. Itu menurut Anda seperti itu ya. Tapi tahukah Anda, kalau Anda selidiki Alkitab seluruhnya, baik itu ketika Yesaya melihat Bapa dalam penglihatan, Nabi Yeskiel melihat Bapa dalam penglihatan, Nabi Daniel melihat Bapa dalam penglihatan, kemudian Yohanes, Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu melihat penglihatan di surga.
yang berkata menunjukkan bahwa itu kepada seorang yang punya wujud, seseorang yang punya wujud, ya, seseorang yang punya wujud. Jadi ketika Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita, jadi manusia itu seperti Allah, bukan Allah seperti manusia. Terima kasih. Jadi Anda percaya bahwa kita diciptakan seperti gambar dan rupa Allah, benar? Amin, benar, sesuai Alkitab. Oke. Anda berkata kita diciptakan manusia seperti gambar dan rupa Allah. Dan Allah yang adalah rupa itu adalah Yesus, benar? Yesus itu rupa yang memang wujud yang memang ditampilkan atau datang ke dunia ini. Oke. Nah, di sini ada satu poin yang Bapak tidak sadar. Kalau Apa di itu? dalam kejadian, saya kasih tahu ya Pak, sorry ya Pak. Gini, saya kasih tahu. Kalau di kejadian 1, Tritunggal itu kan mengklaim bahwa Allah itu Bapa, Roh Allah itu Roh Kudus, Firman itu adalah Yesus. Nah, Ya. di dalam kejadian 1 ayat 26, di sana manusia diciptakan bukan serupa dengan Firman, bukan serupa dengan Roh, tetapi dengan Allah. Nah, kalau Allah itu Bapa, manusia diciptakan menurut rupa gambar Bapa. Benar? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Bapa. Iya. Oke, lakan. Oke, Bap- saya Bapak- dulu Gini, Maliki, saya satu- dulu. satu Begini, jengkal nah, aja. saya tanya sebentar, saya tanya begini. Nah, Anda kan alasannya ada dua tadi saya dengar, mengapa Anda percaya Tritunggal itu di bumi dan di surga. Kejadian, iya. Yang saya paling menggelitik itu waktu Anda bilang 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda, kata kesaksian di situ apa maksudnya? Kesaksian itu yang memberitahu sesuatu yang harus dinyatakan. Itu sebuah pernyataan. Pernyataan, berarti ada 3 menjadi saksi berdiri 3 orang begitu. Triteos itu. Tar dulu Maliki. Tar Tritunggal dulu, itu. Maliki. Enggak, maksud saya ada 3 orang berdiri, 1 Bapak, 1 Anak, 1 Roh Kudus berdiri menjadi saksi di situ gitu. Oke, itu pembuktiannya seperti yang Anda maksud itu di Wahyu. Enggak, saya tanya dulu, kata saksi ini yang kamu pahami, nanti di surga itu ketika disebut ada 3 saksi, memang ada disebut di bumi, ada Yang 3 tidak ada. saksi. Nah. Ada juga di surga ya 3 saksi. Karena itu ayat 5 dan 7 itu sama, surga dan bumi. Nah, sekarang saya mau tanya kamu, kalau di bumi iya, kalau di surga apa yang kamu maksud tentang ada 3 saksi di situ? Ada 3 saksi, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ah, berarti 3-tiganya berdiri kan? di situ gitu. Saya mau katakan, ketika itu Firman masih di dalam Bapa, karena Yesus berkata, aku keluar dari Bapa. Enggak, Jadi bukan di situ lagi. Anda di situ lagi. Iya, saya tegaskan kalau Anda tanya yang berdiri di mana? Kan Anda bilang kekuatan dasar Tritunggal. Tar dulu. Anda bilang alasan Anda kekuatan Tritunggal di surga adalah ada 3 saksi surga, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang saya minta dari kamu, pemahaman kamu, kata 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 atau 5 tentang ada saksi 3 di surga itu maksudnya apa? Apakah ada 3 orang berdiri nih seperti di pengadilan, ada 3 saksi dipanggil satu persatu? Oh, Allah Bapa bersaksi, Allah Roh Kudus bersaksi, Allah Anak bersaksi, apa begitu? Saya jelaskan ya. Bapa ketika mencipta itu berfirman, dan Yesus itu adalah firman dan masih tinggal di dalam Bapa, belum keluar dari Bapa, ya. Jadi dia berupa firman. Karena Yesus berkata, aku keluar dari Bapa. Nah, kemudian Roh Kudus itu seperti yang dikatakan melayang di atas permukaan air. Ya. Jadi bukan berdiri seperti yang Bapak bayangkan, ada 3 orang berdiri. Tapi kemudian di kitab Wahyu ada Bapa, ada Anak Domba, dan tentu ada Roh Kudus di sana. Nah, itu jadi memperkuat saya bahwa Tritunggal itu benar adanya. Iya, maksud saya ketika ada Bapa, ada Anak Domba, ada Roh Kudus. Nah, yang saya minta di sana, Herdi, coba tunjukin dulu yang ditunjukin sama Pastor Ben itu, 3 gambar orang di surga itu seperti itu atau bagaimana? Memang begitu. Hah? Ada 3 yang bersaksi, Bapak rambutnya udah tua, udah putih, lalu Iya, apa Yesus, begitu? lalu Roh Kudus seperti burung merpati. Apa begitu? Iya begitu. Apa begitu? Halo?
Jadi Halo. orang ini memperkerdilkan Yesus gitu, Ya begitu gambarnya, skema Ya, skema enggak. Tritunggal begitu. Ya, kalau Maliki saya nggak percaya, yang orang ini aja dulu. Gimana begitu? Jangan begitu Kalau lah. ke Kakak gimana? Aku deh tanya. Apakah tiga-tiganya itu ada Allah Bapa duduk di sini di tengah-tengah, ada Allah Anak duduk di sebelah kanan, ada Allah Roh Kudus duduk di sampingnya, apa begitu? Baru merpati di atas Roh Kudus. Begini saya jelaskan, ya. Saya jelaskan penglihatan Rasul Yohanes, ya, keadaan di surga itu seperti itu. Dan kalau Roh Kudus, dia bukan ada wujudnya seperti itu. Roh Kudus adalah roh. Ya, berarti sebelum sedikit dulu. Ini saya ada menulis sebuah buku, ya, diterbitkan oleh Percetakan Andi Yogyakarta 50+1 yang perlu diketahui oleh setiap orang tentang apa yang ada di Alkitab. Itu nama saya, Supardi Yones Umbai. Kalau berminat beli buku ini 50 persoalan dan Masa promosi, Pak. Oh iya, saya sedang promosi juga. Kalau mau beli hubungi saya. Oke, lanjut. Yang apa-apa lah, mana nih? promosi. Bapak kan sudah, ya nggak apa-apa promosi, cuman jangan lama-lama. Yang Bapak kan sudah menulis buku nih, udah ada bukunya, udah disahkan, udah formal. Bapak kan kalau udah menulis buku, tentu kan udah nggak mungkin pusing-pusing lagi menjelaskan. Apakah di surga itu ada Bapak berdiri di situ, dia di yang dalam tulisan Bapak. Terus ada Anak, terus ada Roh Kudus di situ. Ada malah gambar Roh Kudus itu ada juga gambarnya, wujudnya digambarkan tiga orang di situ. Iya. Ada gambar, ada juga gambar satu lagi, Anak ada, Bapak ada, baru Roh Kudus di atas. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Bukan Gini, itu, gini, Pak. gini, gini. Itu, Buktikan bukan itu, dengan bukan. bentar. Buktikan Tidak dengan sesuai ayat Alkitab Alkitab. gambarnya. Wih, gini. Ini. Permasalahannya anak duduk di sebelah kanan, bapak sebelah kiri. Nih, bapak punya rupa. Nih, bapak punya rupa. Bapak punya rupa. Lalu Roh Kudus punya rupa. Nah, sekarang Yesus punya rupa. Kan ada 3 rupa. Hore, Maliki udah Tritunggal. Oh, itu Triteos namanya sudah Tritunggal. Triteos itu. Itu Triteos. Teos. Itu namanya rupa-rupa warnanya. Pelangi. Jadi inilah yang saya sebenarnya mau ajak kawan-kawan ini, Hendy. Memang tidak gampang, apalagi kalau analoginya itu belum terbiasa terbentuk cara berpikir yang mungkin tekstual, kontekstual, atau apalagi kajian-kajian secara etimologi definisinya. Akhirnya orang kalau memahaminya, ya masih menurut angan-angannya, pemikiran-pemikirannya. Jadi belum ada Gitu. fondasi dasar sebagai dasar berpikir. Saya jawab terakhir ya. Udah Pak, makan rohani gini. Kan Tuhan Yesus Tuhan toh. Nah, Tuhan Yesus punya firman nggak? Punya kan? Nah, ketika Tuhan Yesus mati, itu yang keluar dari tubuhnya apa? Rohnya kan? Nah, jika firman itu dipahami entitas yang lain, harusnya ketika Tuhan Yesus mati bisa berbicara atau tidak? Entitas Tidak bisa dong. roh Allah itu Nggak tidak bisa. terbatas. Sebentar dulu, Pak. Gini. Aduh. Saya jelaskan. Roh Pak. Allah itu tidak terbatas, saudara. Aduh, Bukan Pak. itu pertanyaannya Pak Pendeta. Bukan itu, Bapak nggak nyambung sebentar gini Pak ya. Kan tritung nih membedakan bahwa firman itu bukan roh kan, benar ya? Nah, Tuhan Yesus kan Tuhan, punya firman nggak? Sebentar. Tuhan Yesus kan Tuhan, punya firman tidak? Punya kan? Ya. Punya firman. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, itu apa yang keluar dari tubuhnya? Roh. Rohnya kan? Nah, kalau firman, Tuhan Yesus punya firman, nah, kalau firman itu bukan roh, harusnya ketika Tuhan Yesus mati, dia bisa berbicara atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Kenapa firmannya kagak ada? Ini. Kok Nah. pertanyaannya hancur sih? Pertanyaannya kacau balau nih. Kok kacau balau sih? Pertanyaan Anda terlalu kacau balau. Jadi pertanyaan itu ya bertanya, bukan mengendalikan begitu. Paham maksud saya? Kalau Bukan tanya- kacau balau, Bapak kan Tapi membedakan. bukan. Saya coba bertanya ke Maliki, kepada Bapak penulis buku kita, oke. penulis buku ini begini. Pak siapa namanya? Pak Matius ya? Pak Pendeta Supardi. Pak Supardi. Ya, Saya mau siap. tanya Pak. Waktu Yesus mati dan dikubur, lalu kan dia
itu kalau kita kan sering disebut 3 hari kan gitu. Nah, sementara ketika dilihat murid-muridnya, tubuhnya kan tidak ada lagi di situ, Pak, kan gitu ya. Terus yang ada kan kainnya. Nah, terus Yesus ini kira-kira sama nggak tubuhnya dia waktu pada saat lahir dari Maria dengan tubuh yang mati itu? Tidak, Pak, udah Begini. bersinar. Oh, Saya siapa yang yang menjawab. Oh, itu. Karena beda. Jangan dulu Bu rupanya Ruth, udah ini bersinar. Pendeta Supardi yang jawab. Makanya- Iya, nah ya. Oh, makanya si Thomas nggak mengenal dia, makanya si Thomas nggak percaya. Ntar Kamu bukan dulu, Yesus, ntar dulu, Bu. makanya Ntar dulu Bu, Yesus ntar dulu Bu, menjawab. ntar dulu Bu. Ntar dulu. Oke. Yuk. Pertanyaannya nanti si Ceplok juga menjawab, Pak Maliki juga menjawab, atau Pak Amir juga nanti menjawab, Iya. atau Pak Handi. Sama nggak tubuhnya Yesus ini yang lahir dari Maria nih? Ini kan saya suka meniru si Handi kalau bertanya ini kan membingungkan banget di sini. Beri tepuk tangan dulu ini. Jadi saya meniru Handi nih jadinya. Sama nggak tubuhnya Yesus waktu lahir dengan ketika dia mati udah bangkit, itu sama nggak tubuhnya? Silakan Pak Pendeta. Tidak sama karena dia ketika bangkit itu dia tubuh kemuliaan. Di mana ayatnya Pak itu? Kalau tidak sama. Ayatnya, ayo kita buka Alkitab Ya. bersama. Monggo. Ya. Kalau yang dimaksud pendeta itu tubuh kemuliaan itu khusus kepada manusia pada umumnya. Ini kan Yesus beda, Pak. Yesus nggak masuk di situ. Berarti Bapak ini jatuhnya gini bro, jatuhnya. Jadi Bapak ini waktu Tuhan Yesus lahir, tubuhnya itu tubuh ciptaan, itu pasti. Jatuhnya begitu. Hendi, Pasti. Hendi, kalau Ya. kamu bertanya sama saya kan selalu saya bilang mana ayatnya kan saya selalu bilang begitu. Iya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini ayatnya. Ya, ayo kita Ya, tunggu. 1 Korintus 15 ayat 39 sampai 40. Astaga. Itu kita manusia Pak. Iya. Aduh, Saya- gimana sih? Saya udah tahu jawabannya, Her. Bukankah Pasti. Iya. Halo, bukankah Yesus juga menjadi manusia? Tuhan yang Pak. Beda Pak, manusia itu begini nih. Pak Pendeta. Kalau kita manusia pada umumnya Pak, itu kita kuburannya ada. Kalau Yesus kan kosong Pak, jadi beda. Iya. begini. Kok malah pintaran Pak Endi daripada dia? Iya. Saya jawab ya. Ketika Yesus datang nanti di awan-awan menjemput umatnya, mereka bangkit dalam tubuh kemuliaan. Ketika umat Tuhan yang ada masih di dunia ini dengan sekejap terangkat dan tubuhnya diubah. Bukan itu menjadi pertanyaan Pak kemuliaan. Framing, pertanyaan Pak Iya. Framing. Tubuh Yesus waktu dilahirkan dengan yang mati itu sama atau tidak? Itu pertanyaan Pak Framing. Kalau Bapak mengatakan Lahir, tidak, ya oke. Saya jawab. Waktu lahir sampai dia mati sama, kemudian dia bangkit itu beda. oh oke. Nah, Bapak dan pernah baca banyak. Alkitab gini Pak, pernah baca Alkitab nggak? Lukas 2 ayat 11 apa dikatakan di sana? Pada hari Baca ini telah buku lahir saya. bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir apa Pak? Tuhan. Yang lahir itu Juru kan selamat. Loh, kok gimana sih? Kenapa ya? Di sini ada bebel berjalan. Bapak nggak usah cari-cari. belum dijawab. Kalian kok tertawa sendiri. Bukan, Bapak membedakan. Otoritas apa Bapak membedakan? Apa dalilnya? Dasarnya apa? Otoritasnya Alkitab, dalilnya Ya, mana, Alkitab. mana, Dan mana, kemudian dari kejadian sampai Wahyu. Iya, Jangan mana? comot-comot, jangan Mana comot-comot dalilnya? ayat. Maliki, Mana Maliki, dalilnya? Maliki. Maliki Dalil- jangan dal- comot-comot ayat Maliki. kalau cerdas. Dalilnya Jangan dari saya comot-comot. dulu sekarang Pak ya. Dalilnya Ya, dari ya. saya dulu sekarang ya Pak ya. Jadi Tapi gini, jangan Pak. comot-comot ayat ya. Ya betul Pak. Kalau saya katakan sama, kenapa sama? Karena begini Pak, waktu dia lahir itu dari Roh Kudus. Waktu dia Yang menjadi bangkit juga, daging. waktu Betul. dia mati dan bangkit itu juga oleh karena Roh Kudus Pak. Jadi sama. Tidak sama karena dia bisa makan, bisa minum Aduh. dagingnya di dunia tubuhnya. Kalau bisa makan, bisa minum, itu bukan pembeda, Pak. Halo. Gimana sih, Pak? Anda jangan bilang begitu. Justru itu Alkitab penyamaan. bilang begitu. Justru itu Gini. penyamaan. Gini, Nggak bisa, nggak bisa Anda Bapak baca Begini, ulangan, Alkitab jangan Sebentar. didefinisikan sendiri. Bukan, saya kasih pembanding ya. Ulangan 4, Bapak catat ayatnya. Ulangan 4 ayat 27 dan 28 nih.
Tak kasih tahu Bapak ya. Saya buka dulu, saya buka Iya, ya. Ulangan Nanti 4. konteksnya, Iya, konteks itu perjanjian baru apa? Saya akan Iya, uji iya, proses iya, dulu. iya. Kamu kan menganggap bahwa karena Tuhan bisa makan itu bukan ya. Ya. Nah, Bapak kan Ulangan berapa? Itu ulangan 4 itu. Tuhan Ulangan akan 4. menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, Pak. Itu. dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Bentar, ulangan berapa? Kemana? Ulangan 4. Ulangan 4, 27, 28. Tolong edukasi di mute dong. Berisik, Ya. Pak. Edukasi di mute, Pak. Waduh, berisik, Kemana Pak. Tuhan akan Ada musik menyingkirkan lagi. kamu? Aduh. Pak, berisik. Aduh. Suruh Pak Amir turunin aja dulu, Pak Amir. Pak Amir. Pak Amir turunin. Turunin nih. Ini Turunin kalau mengganggu di ini. Atau moderator. iya, kalau di live kan Udah, bahaya udah, bisa udah. kena itu. Nah, ayat 28. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Nah, jadi Tuhan kita itu Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa makan dan minum, Pak. Waktu dia datang kepada Abraham menyembelih apa, Pak? Makan nggak dia di situ? Makan kan? Ini mencomot ini, nggak Kok jelas. mencomot? Salah, Gimana Pak. sih, Pak? Gimana sih, Pak? Bukan begitu. Ini Begini Pak Pendeta, izin saya moderatorin ya. Ini kan tulisannya Izin Pak Pendeta. Pak Pendeta Allah izin. kan huruf kecil. Pak Ini Pendeta Allah izin Pak huruf Pendeta. kecil. Itu Jadi begini berbicara ya. Tuhan. Hilangkan sebenarnya kata-kata mencomot karena tidak semua pertanyaan atau semua topik itu harus dijawab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada topik-topik di sana yang bisa diambil, bukan comot-comot. Lalu Gitu apa loh. kira-kira istilahnya yang bagus? Itu penekanan, Pak. Bukan comot. Kanan bahwa Tuhan itu bisa makan, bisa minum, Pak. Oke, cukup situ Gimana ya. sih? Saya jelaskan ya. Saya jelaskan ayat ini ya. Perhatikan ayat itu, dia menulis Allahnya itu huruf kecil. Aduh, itu pembanding. Itu Pembanding dengan sembahan lain, Pak. Itu bukan Allah Israel, bukan Allah apa. Iya, artinya Allah-Allah yang kecil itu tidak dapat makan, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar. Tetapi Allah yang benar bukan yang begitu. Allah yang hidup dapat makan. Ini Allah patung, ini kayu. Ilah. Aduh, Bapak ini. Coba Bapak Bapak ini- baca pelan-pelan. Coba baca pelan-pelan. Coba. Dari Ini ayat 27. baca dari Kejadian Iya. sampai Wahyu loh. Aduh, ulangan 4 ayat 27 dan 28. Itu Baca, jangan coba baca. jangan penekanan. Ayat Alkitab itu tidak berdiri sendiri, kawan. Oke. Kisah di Oke, saya bawa kepada Abraham. Ketika Tuhan datang menemui Abraham, dia makan nggak di situ? Jangan tanya ayatnya di mana. Dijamu Kalau oleh Anda tanya Sarah. begitu, kalau Anda tanya dijamu begitu, makan. saya akan terjebak. Saya tidak jawab. Loh, ayatnya di situ makan kok. Gimana sih terjebak? Tidak mau sembarangan. Saya harus jelas. Aduh. Bang Handi, Itu- boleh kasih statement sebentar nggak sedikit? Boleh Bang. Untuk sebagai ini aja, pembanding aja ya. Apa perbedaan pemahaman Tritunggal dengan mungkin kita-kita yang meyakini hanya Yesus satu-satunya ya. Ya boleh dibilang Jesus only lah karena ada ayatnya ya. Iya. Karena gini, mereka selalu memahami firman itu adalah entitas lain. Seperti firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Mereka memahami itu sebagai pribadi yang berbeda. Saya boleh kasih analogi lain, mungkin teman-teman bisa jawab. Saya seorang direktur perusahaan, dengan perkataan saya berkuasa nggak? Perkataan saya itu bisa nggak menjalani semua yang apa saya ucapin kepada anak-anak buah saya? Bisa. Bisa, Bro. Bisa. Contoh. Apakah perkataan saya itu pribadi yang berbeda dari saya? Oh, sama. Sama. Contoh kasus, Bro. Saya perintahkan anak buah saya. Halo, anak-anak, carikan itu nama akun TikToknya Makanan Rohani. Pokoknya besok saya nggak mau tahu, besok digantung di pohon tomat. Oh, ketemu besok di pohon tomat digantung. Gitu. Artinya perkataan kita itu berkuasa, tapi bukan entitas yang berbeda, ya. Perkataan manusia itu berkuasa, tapi tidak maha kuasa seperti perkataan Tuhan. Itu satu ya. Tentang Yohanes 1 ayat 1, banyak orang yang mengartikan perbedaannya begini.
pemahaman Tritunggal yang menjadi manusia itu adalah firman Allah. Tetapi pemahaman kita, Allah itu yang menjadi manusia. Kenapa? Di situ dikatakan pada mulanya adalah Sang Firman. Sebenarnya terjemahan yang pas itu Sang Firman karena ada definite artikelnya, kata sandangnya, hologos kan gitu kan. Artinya Sang Firman. Sang Firman itu siapa? Itu sebutan, gelar, jabatan atau panggilan. Seperti Sang Presiden. Apakah Sang Presiden itu adalah suatu keberadaan? Bukan. Keberadaan itu Jokowi. Sang Presiden itu gelar atau jabatan yang disematkan kepada Jokowi. Sama seperti Sang Firman. Sang Firman itu adalah disematkan kepada Sebutan. Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri yang berfirman. Itulah disebutan Sang Firman. Di Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itulah yang menjadi manusia. Artinya Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Banyak mereka pemahaman Tritunggal yang tidak memahami, tidak pernah ada katanya Allah itu menjadi manusia. Itu diperkuat loh di 1 Timotius 3 ayat 16. Allah sendiri, God was manifest in flesh. Itu jelas loh, Allah. Iya. Apalagi di Masih terbatas di- pemahaman Anda. di Yudas 1 ayat 4 itu sebenarnya terjemahan yang lengkap sebenarnya tidak begitu ya. Hanya satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus, itu terjemahannya. Tapi kalau kita lihat original teksnya banyak sih versinya ya. Tapi itu datanya valid semua. Sebenarnya terjemahan yang Textus benar itu, Receptus. terjemahan yang benar itu satu-satunya penguasa Allah dan dan Tuhan. Oke, saya Yaitu begini ya Yesus saja ya. Kristus. Saya mau Silakan. nanya kepada semua nih. Di surga itu ada berapa sih yang berkuasa? Satu, bro. Satu. Kalau Pak Supardi, pendeta berapa yang berkuasa di surga, Pak? Oh, Yang satu. berkuasa Bapak itu pensiun. satu. Bapak Saya pensiun. jelaskan. Ya. Berapa Yang dulu, Pak? berkuasa Jawab itu dulu satu. baru jelaskan. Berapa? Yang berkuasa itu satu. Satu. Siapa, Loh, Pak? Bapak? Itu? Bapak di mana? Yesus Kristus, karena kuasa Allah Bapa diserahkan kepada Yesus. Oh, Bapak pensiun. Bapak pensiun. Sertijabnya kapan, Pak? Serah terima jabatannya kapan? Tuhan Bapak. Pertanyaan Anda sebenarnya tidak perlu dijawab ya, karena pertanyaannya tidak dasar Bapak, positif. gini loh. Karena Begini. mengatakan pensiun. Pak, Jadi Pak, gini. Pak, iya. Adalah kejahatan yang adalah Saya baru dengar kejahatan. nih. Saya baru dengar nih ada yang pensiun. Loh, kalau Bapak tidak pensiun berarti ada dua penguasa dong. Ada dua di surga yang berkuasa. Halo, karena dia sudah serahkan semuanya Nah, kepada coba host tanya. Iya, kalau diserahkan berarti kan pensiun. Bapak tidak berkuasa lagi kan? Benar? Itulah Tritunggal Tidak ini. ada. Gini, Bro Malikil, kalau itu dipahami sebagai bukan oknum ya, pribadi yang berbeda. Ya, kalau Atau dipahami gini, sebagai Bang. pribadi yang berbeda, makanya itu Gini, Bang, saya bisa persingkat dikatakan aja. pensiun. Saya persingkat aja, Pak Pendeta izin dengerin. Yang berkuasa di surga itu Bapak atau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Iya, Yesus yang berkuasa, anak domba Allah, kepadanya telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Bisa-bisa ada yang pensiun ini, Her. Iya, Bapak pensiun. Bapak pensiun. Sorry, saya tidak mengatakan Allah Bapa pensiun, tapi saya hanya terkesan dengan pernyataan kawan-kawan. Lah iya, Pak. Mungkin tidak Tuhan itu pensiun, Pak. Mungkin nggak? Saya tidak berani berkata ya. Iya, saya tanya, mungkin nggak Tuhan Bapak itu pensiun? Mungkin nggak? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Nggak Tuhan. mungkin, nggak mungkin. Tidak ada yang Bapak- Tidak ada yang tidak mungkin. Waduh. Bapak sudah baca Yeremia 10. Bapak sudah baca Yeremia 10 ayat 10 bahwa Bapak itu adalah raja kekal. Hah? Pernah baca nggak? Yeremia 10 ayat 10. Bapak itu adalah raja kekal, raja kekal. Judulnya orang ini, Pak, mengkecilkan Tuhan itu, kemahakuasaan Tuhan Yesus itu diperkecil orang ini. Makanya aku Yesus itu adalah Bapa, biar selesai Gantung di perkara. pohon itu. Eh, Iya, Ruth, Ibu Capek Ruth, kita banget. kompak. Kita kompak, Ibu Ruth ya. Soalnya kalau kalian selalu bilang beda Bapak, beda Yesus, itu bikin orang pusing. Bilang aja Yesus itu Bapa, udah. Emosi kita dengar-dengarnya dari tadi nggak ada. Jadi begini. Kawan-kawan, Masa ada pensiun? Kan dia Kawan-kawan. juga itu. Dia yang di sorga, dia yang turun ke bumi, naik lagi ke sorga. Dia juga, Yesus itu Bapa, udah gitu. Susah amat Tritunggal ini, tri.
Karena itu Loh. bikin pusing orang. Saya mau jelaskan, bukan soal bikin pusing, tapi Alkitab berkata Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Ketika sembah Kan Yesus, satu, Tuhan Dengar satu. dulu. Ketika Tuhan nyembah Yesus, satu. itu sudah kita nyembah Bapa juga Roh Kudus. Ketika kita panggil Bapa, kita juga panggil Yesus dan Roh Kudus. Itu maksudnya persekutuan. Berarti artinya sama dong, Pak. Bukan persatuan. Berarti Berarti Yesus satu itu sama kan? Persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persekutuan lagi. Iya. Nah, kan gitu. Makanya ajar pernikahan kalian. Biar pintar ke, ada kok roomnya Mikana. Sesama Kristen susah, mah. Tri. Makanya orang Ini kan muslim nanya saya lagi. gara-gara Tuhan ibunda siapa? baca Tuhan Yesus. Alkitab, gara-gara Tuhan ibunda Yesus baca Tuhan Alkitab, siapa? nggak tahu baca Betul. Alkitab, iya kan? Cuma Jadi dengar sebenarnya dari tadi ini Bunda Ruth Tadi kami tanya sama Bapak Hendy, saudaraku Maliki berapa sudah Tuhan di sorga? menjelaskan Ya dengan satu. Satu Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan Roh Kudus. Udah itu Iya, jawabannya. tidak mengapa, tapi ini kan Alkitabiah. Tidak Ini kan kita mengapa. bicara dengan Harus orang-orang ada akademis, kepastian. orang-orang Makanya dibilang, kritis, tentukan orang-orang jawabanmu. cerdas. Teman Itu kita ngomongin pasti. orang-orang cerdas, orang pintar, orang kritis, para akademisi. Saya sendiri praktisi, tapi baca Alkitab. Bukan pilihanmu Pak Yesus itu Bapak enggak. Diam dulu Kalau Burut, Bapak ya Pak Herli. udah. Diam dulu Pak. Burut. Jangan Gini, Pak, beda-bedakan. Sekritis-kritis orang, dia tidak akan pernah percaya Tuhan itu pensiun. Itu Pak. betul. Tapi dia tadi bilang bisa juga, bisa tidak. Bagaimana mungkin Tuhan on off? Ini yang bikin Ibu, dari kata bercanda dengan yang serius bedakan ya. Ketika lagi bercanda sedikit dan serius bedakan. Bapak bilang tadi bisa enggak bisa tidak. Kenapa tidak? Kan kami yang bikin kacau pelajaran agama itu. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa Jadi yang bisa mustahil? pensiun. Kamu Iya, iya apa kan yang tadi mustahil? pensiun. Kalau Tuhan Semua memposisikan mustahil diri kecuali pensiun pensiun. gimana? Kalau Tuhan kan pensiun bersifat gimana? bersifat kekal. Enggak ada Tuhan ada itu yang kan bersifat mustahil. kekal. Tapi Alkitab tidak berkata Betul. begitu, saya bilang. Bapak, kamu harus ada tentukan sifatmu. Bahwa Yesus itu Bapak, udah iya bilang aja iya. Dia Iya, Bapak, dia Tuhan, Yesus penyelamat, dia Roh Kudus. Yesus itu satu dengan Bapa. Tapi Yesus juga dia adalah anak Allah, ia adalah domba Allah, ia juru selamat, ia bintang. Pak, halo. Nih. Bintang. Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Yehovah Bapa adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Kamu bilang pensiun, itu siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang Dia ngajarin? sifatnya kekal. Kok bisa pensiun Tuhan inilah yang masalah nih. Kekal. Yang bikin Halo, yang saya tunggal tegaskan ini. ya. Saya tegaskan ya. Tiga. Saya Ntar dulu Burut. tegaskan. Ntar dulu Burut. Saya tegaskan, saya tidak mengatakan Tuhan pensiun. Oke, tidak Tetapi- pensiun. Oke, berarti ada berapa Mendengar raja? dulu, belum habis. Tetapi Oke. tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Dia mau. Oh, Mau gitu. pensiun. Ya, tapi Oh, kalau pensiun. pensiun nggak mungkin Kita lah. tidak katakan. Tapi kan Dia tidak menghina katakan. kekekalannya sendiri dong. Jadi jangan Tahu, bilang tahu. saya mengatakan itu ya. Itu Oh, iya, iya, paham, si paham. Malaikil, Begini, yang Her. Malaikil yang mengatakan. Tuhan itu Iya. tidak pensiun, tapi tidak mustahil bagi Tuhan itu Dia bisa untuk pensiun. pensiun. Gitu. Nah. Gitu. Ya, sebenarnya itu jawabannya udah jelas. Karena Bapak kalau mengatakan bahwa Bapak tidak pensiun, maka ada dua raja kekal dong kita. Nah, kelupaan satunya Roh Kudus. Bukan nanti deh. Halo, Nah, Anda, ayo. Anda kok nggak mengerti penjelasan tadi bahwa segala kuasa diserahkan kepada Yesus? Lah iya, artinya pensiun, sertijab itu namanya, Pak. Itu Anda Serah yang terima mengatakan, jawaban. saya tidak. Saya tidak. Itu namanya, Pak, sertijab, serah terima jabatan. Kalau Anda memahami dua oknum, begitu, Pak. Maka Her, saya mau nanya kalau Bro Herdi dulu. Bro Her, Marah. saya punya uang 1 juta. Semua saya serahkan ke Herdi 1 juta. Apakah saya masih punya uang? Enggak ada. Berarti saya nggak bisa Nggak belajar. ada. Habis Iya, dong. habis. Habis duit saya. Begitu juga segala kuasa dari Bapak diserahkan ke Yesus. Iya, Bapak Apakah pensiun. masih punya kuasa? Tentu Pensiun. Bapak tetap punya kuasa kekal. Bapak sudah diberikan, Pak. Loh, diserahkan. Apakah lalu kuasa Bapak habis? Enggak. Oh, berarti ada dua dong yang berkuasa. Perhatikan, roh Allah itu tidak terbatas ya. Ada Roh dua Allah yang itu berkuasa, tidak ada terbatas. 3. Ketika roh Allah itu ada pada Yesus, bukan berarti lalu tidak ada Roh Kudus, bukan berarti roh Allah tidak ada pada Bapa. Itu salah, karena roh Allah tidak terbatas, kawan-kawan. Jadi raja kita ada berapa, Pak, yang kekal? Loh. Kan Loh, katanya nggak terbatas, tapi kok kata pensiun.
Berapa tadi Yeremia 10 Iya, itu ya? 10. Nah, jadi raja kita ada berapa yang kekal, Pak? Kasih lihat ya, kasih lihat ya. Raja kita ada berapa yang kekal, Pak? Nah. Iya, 1. Ya 1. Bapak juga raja di sini. Iya, Terus Yesus raja. Iya, Yesus berkata aku dan Bapa adalah 1. Oh, berarti kembar siam begitu. No. Terus lagi kan? Nah, itu sebab Alkitab itu dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti dalam roh Kapan selesainya, Pak? Kalau mulai dari Anda Kejadian. mengerti. Anda akan mengerti. Makanya Pak Endi, firman itu berlalu, orang lain yang dapat. Jadi Pak Endi yang dapat waktu Pak Malik ceritakan. Haleluya. Di sini ditanam, di sana berbuah, begitulah juga dengan. Saya begini ya, kami di sini izin ya, Pak Pendeta. Izin dulu izin ya. Hendi sebentar aja Hendi. Hendi Ya, sebentar. satu detik karena kami ini muslim di Sebentar aja sini. Hendi. Taruh saya dulu bentar. Karena Saya kami mau di sini. makan peramek dulu, Kami di sini muslim mendengarkan Yesus only itu lebih logis, tapi kami nggak mau debat dulu ke sana. Kita ini mau tahu seperti apa. Nah, ya kalau Tritunggal menjelaskan agak ribet untuk mendengar dan menyimaknya kan begitu. Itu yang kita dapat hari ini ya. Untuk teman-teman Apalagi muslim yang kami ada di Pak, sini. aku aja Kristen begitu, apalagi Bapak. Kalau diri ini, udah jadi tahu. Saya Bunda, saya tuh 25 tahun jadi orang Kristen, nggak pernah saya tahu itu Tuhan pensiun. Sebab kau Bapak yang kekal, itu yang saya tahu kok. Ada pensiun, Itu Malikil yang bilang Kamu yang Tritunggal lemparkan ke orang, lucu sih. dari tadi Malikil nggak kayak gitu kok. Malikil itu saya juga nggak suka sama Malikil loh. Tapi kali ini dia mengaturkan data dan kita hargai itu loh. Ya, ini penuduh. Belum Burut, jangan terlalu jujur, Burut. Kamu yang ngomong kok tuduh banyak orang saksinya. Belum lagi saya bicara perpuluhan, belum lagi bahasa roh. Ibu Ruth kepanasan nanti. Kasih dulu Kak. Sebentar ya, diam dulu. Kenapa Sebentar Ibu Ruth. Sebentar dulu Bu Ruth, izin. Pak Pendeta Supardi tolong kasih bahasa roh dulu sebentar biar pada paham. Yang lain diam dulu, silakan Pak Pendeta. Kasih dulu. Kalau saya kasih contoh, saya harus ajarin mereka semua dulu ayatnya. Enggak, langsung contoh aja Pak Pendeta, langsung. Langsung contoh aja. Mereka tertawa. Jangan ada yang tertawa ya, jangan ada yang tertawa. Silakan Pak Pendeta. Ngajarin apa ini? Bahasa roh. Aduh, jangan menghujat Roh Kudus, Pak. Jangan, nanti Anda ditampar. Diajarin bahasa roh itu Pak Endi, Jangan. sendiri itu. Bahasa Roh Kudus kalau nggak salah itu hanya pembicara dan Roh Kudus yang tahu. Kok kamu bisa mengajarkannya kayak bahasa Inggris aja? Les bahasa Inggris. Ini Kita orang nggak kagak bisa ngerti. mendukakan Roh Kudus itu, nanti kita dihukum. Gini, loh, gini, Pak. Betul itu Bunda. Pak, gini Pak, Roh Kudus itu penuntun, bukan dituntun. Jadi kalau you menuntun Roh Kudus, you yang jadi Tuhan. Roh Kudus Siapa yang adalah. Nah, kamu mengajarkan orang berbahasa roh, artinya apa? Mengajarkan firman-Nya yang diajarkan, bukan bahasa rohnya. Anda menuduh. Anda tidak ngerti kalau gitu. Gini Pak. Gak usah ngomong kalau nggak ngerti. Bukan. Gini Pak. Bikin malu aja. Setiap argumentasi itu ada konsekuensi logis, Pak. Saya berharap semua Tritunggal ya berbicara ketika dia berucap lidahnya menari-nari harus bisa otaknya itu mendahului ketika sebelum lidahnya menari-nari. Artinya sebelum dia berbicara apa yang mau dia ucapkan, dia harus tahu konsekuensi logis dari ucapannya itu. Sudah tahu lah. Sudah tahu. Tadi nyebut mau mengajarkan bahasa roh. Saya mau mengajarkan firman-Nya supaya mereka tahu bahasa roh itu bagaimana. Jangan terbalik-balik. Bolak-balik karena anda ngerti Alkitab. Jadi bolak-balik. Oke. Anda ngerti Alkitab. Izin sebentar. Storing itu suaranya bro, diperbaiki headsetnya diperbaiki. Cek sudah Berisik. Kok masih berisik? Nah, ini abang ini Tritunggal apa Yesus only bang? Tritunggal. Gini. Ini dari tadi larinya kemana-mana, poinnya nggak dapet gitu loh. Yang disalahpahami dari Tritunggal ya karena penjelasannya tidak nyampe gitu aja Pak Andi. Saya kasih analogi sebentar ya. Gampang aja singkat, di Kekaisaran Cina
itu kalau raja bertitah dia memakai stempel, paham ya? Nah, ketika menteri diutus bawa stempel ini sampaikan ke si A begitu kan, dibawalah si stempel ini. Stempel ini ditunjukkan perintah kaisar begitu kan. Orang yang dikasih perintah ini dia langsung sujud pada titah stempel itu, begitu kan? Kenapa dia sujud? Karena dia menganggap stempel itulah kaisar itu. Nah, suatu ketika titah ini disampaikan, pemberontak ini tidak mau terima. Diambillah stempel itu, dibanting, diinjak-injak. Sudah kan? Setelah melihat itu, dipenggallah si ini, pemberontak ini. Kenapa dipenggal? Karena dia menginjak-injak titah apa? Ini, stempel itu. Langsung ke poinnya, Pak. Yang jadi pertanyaan, poinnya, kalau Wanes berpikir, apakah stempel itu kaisar yang diinjak? Bukan kan? Kan itu stempel, gitu loh. Gitu aja kok susah banget memahami kalian. Masa kaisarnya yang diinjak-injak? Itu bukan kaisar itu yang diinjak-injak gitu loh, Bro. Oke. Itu argumen lemah ya. Jadi setempel sudah pasti bukan yang mengirim. Itu argumentasi lemah, Bro. Setempel itu sudah pasti bukan yang mengirim. Nah, kalau you berpaham bahwa dianalogikan seperti itu, Yesus itu sudah pasti yang bukan itu. Berarti sudah ada dua Allah, kawan. Ya, itu politeis. Tapi kalau ketika kita giring kamu kepada dua Allah, kamu teriak tidak, hanya satu. Itu cemen, Bro. Makanya analogi jangan di luar Alkitab. Jadi kalau bangun analogi, salahnya di mana analogi seperti itu? Enggak, itu benar itu. Kamu percaya Allah satu atau lebih dari satu? Allah itu satu. Nah udah, kalau Allah lebih satu analogi udah. Waduh, gimana sih? Allah itu Begini, kan Pak terbatas. Pak Forever ini tadi tadinya gini, izin Pak Forever. Di surga itu, Pak Forever, ya Pak Dolphin juga dengerin. Apakah di surga konsep Trinitas itu masih bisa dipergunakan? Bergunakanlah. Allah itu tak terbatas, Allah itu transenden. Siapa melihat dia hangus, gosong. Oke, kalau begitu ada berapa yang jadi berkuasa? diwakilkan dari. Iya, ada berapa jadi yang Yesus berkuasa itu di surga, adalah Bang? wujud reinkarnasi dari. Bang, ya tetap satu, Allah itu yang berinkarnasi dalam Yesus. Iya. Berarti ada juga Yesus only dong kalau begitu. Gini, ini analoginya ditabrakan. Apakah stempel itu adalah inkarnasi dari raja? iya kan. Siapa melihat stempel itu, melihat raja. Apapun yang diperintahkan oleh stempel itu harus dilakukan gitu loh. Tapi ketika stempel itu diinjak-injak, apakah dia menginjak-injak raja? Iya, ketika stempel itu diinjak-injak, apakah? Tapi secara nggak langsung tapi dia dipenggal karena menginjak stempel. Hukumnya ada gitu loh. Ngerti nggak sih? Itu kan stempel itu bukan inkarnasi dari raja. Loh. Tapi hukumnya berlaku nggak? Kenapa? Karena dia menginjak stempel dia dipenggal. Kenapa ayo? Coba. Iya. Karena stempel itu ada kekuatan kaisar itu, ada rohnya di situ gitu. Ada dengar. Ada di dalam kekuatan kaisar stempel ada roh kaisar. Aduh, gimana ini kawan ini? Ini Anda gimana sih kamu ini? Terhitung varian apa ini? Terhitung jenis apa, Bro? Coba kamu bilang. Kamu terhitung versi mana? Parah lu. Varian kasih ke kamu, malikil bel kamu. Bukan, kamu masa stempel itu adalah lakar itu gitu loh. Ngerti gak sih? Masa yang dicari Bapak, stempel siapa kita itu bisa kan menyalibkan Bapak gitu loh. Bapak itu transenden, Bapak itu tak terhingga, Bapak itu tak terbatas. Gampang sekali menghancurkan siapa manusia gitu loh. Nih, kamu pikir logikamu lah. Kalau Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, dia yang melihat gosong, masa bisa coba? Iya, berarti secara tidak langsung kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, kan? Benar? Benar kan? Kamu secara tidak langsung tidak percaya. Kamu secara tidak langsung tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa. Itu kan narasimu, analogimu menghantam kamu. Jadi membangun analogi itu harus Yesus itu inkarnasi Allah. Yesus itu inkarnasi Allah. Iya. Allah yang maha kuasa bukan? Yesus itu inkarnasi Allah. Iya, Allah yang maha kuasa bukan? Maha kuasa. Allah yang maha kuasa kan? Nah udah, ketika Yesus itu ketika Yesus dipukul, gitu, ketika Yesus dipukul, yang dipukul itu kan Allah maha kuasa, benar? Inkarnasinya. Jadi sama kayak tadi itu loh. Jangan menari-nari, jangan menari-nari. Iya, saya jangan menari-nari. Yesus itu Allah yang maha kuasa bukan? Maha kuasa.
Ya, Allah yang Maha Kuasa. Ketika Yesus dipukul, yang dipukul itu Allah yang Maha Kuasa bukan? Iya. Ya? Secara Aduh, kok secara? Iya. Kamu jawab Tapi itu tegas bukan dong. loh. Apa? Ya, secara perlambangan iya memang itu Secara yang dihujat Allah perlambangan. Bapa ketika Maksudnya? menyalibkan Yesus. Loh, Saya tanya, Gimana Yesus sih, Bro? pelan-pelan ya. Yesus bagimu Allah yang Maha Kuasa bukan? Maha Kuasa. Oke, ketika Yesus dipukul, yang dipukul itu Allah yang Maha Kuasa bukan? Inkarnasinya, ngerti gak sih? Aduh, ini nggak Inkarnasinya, jujur, ini bukan cerita. Allahnya yang dipukul. Siapa kita loh? Lalu Tidak yang keliru. Allahnya Allah gini, itu- oke, saya Allah itu spesifik. tidak berwujud. Saya Allah spesifik, itu Maha saya Kuasa. spesifik. Allah itu transenden. Iya, oke, saya Siapa tanya bisa spesifik. mukulin Allah Oke, gitu oke, loh. saya tanya Aduh. spesifik. Saya tanya spesifik. Yesus itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Yang kamu anggap Tuhan dan Allah yang mananya? Tubuhnya, jiwanya, atau rohnya? Semuanya. Nah, Ya. kan bodoh sekali Yang argumenmu mananya? dari tadi. Betul. Aduh, Loh, semuanya. kamu yang Ketika gak nyambung. Dikasih analogi simpel aja kamu gak nyambung. Malikil. nggak nyambung ini orang ini. Kamu yang gak nyambung gitu loh. Oke, oke. Mana Oke. bisa Allah Bapa yang transenden itu dipukulin? Logikamu masuk gak sih? Nah, Mantap saya gak sih? tanya. Yang dipukulin sekali itu lagi ya. Yesus. Yesus Saya itu tanya. inkarnasinya. Iya, saya Kok tanya susah sekali banget? lagi, saya tanya sekali lagi. Tuhan Yesus itu tubuh, jiwa, dan roh. Yang kamu anggap Tuhan dan Allah yang Maha Kuasanya, yang mananya dari tubuh, jiwa, dan roh itu? Semuanya. Semuanya. Nah, Nah, tubuh itu kan kamu menjawab adalah Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa. Tubuh itu kan yang dipukul, terus? Untuk penebusan. Iya, itu inkarnasinya yang dipukul. Ya Allah. Nah itu kan Ya Allah. Waduh, ya Allah, asyhadu Allah, Udah, sadatin aja, sadatin. sahadatin ya, sini Pak sahadatin. Ikut dulu Pak saja. Jangan Ustaz, jangan. Kamu ini udah dikasih analogi yang paling gampang aja masih belibet. Masa tadi kan dia dikasih ibarat stempel nama kaisar. Bro. Dia injek itu stempel, tapi dia dipenggal karena ada hukum di stempel itu gitu loh. Nah, Ngerti nggak? sekarang Kalau stempel itu kaisar bukan? stempel itu mewakili kaisar, mewakili Iya, kaisar. iya, saya gitu loh. tanya. Ngerti nggak sih? Bukan- Tapi apakah bukan- kaisar itu yang dipukulin? Iya, saya Diinjek? tanya, Bukan, stempel kan? itu kaisar Stempelnya, bukan? kan? Nah, kalau kamu mengatakan mewakili, berarti Yesus itu Stempel mewakili itu Allah. mewakili kaisar. Oke, ini Nah, ada sama. Memang muter nih. Yesus itu inkarnasi sambil Allah, lagi memang betul. Ini kita edukasi sedikit ya. Sebentar izin dulu ya, saya ini karena berkutat di sini gini Manes aja. ini. Sebenarnya konsep Trinitas itu